semuanya yang harusnya siap bekerja mungkin di kantor, ya. Kami mengganggu. Barangkali nanti kurang lebihnya 1 jam. Selamat pagi, Mama Yasinta. Mama Lydia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru semuanya. Solih, Bu Nia, Bu Ria, Bu Sisil, Bu Eni. Selamat pagi, Bu Lastri, Bu Eni, Bu Guru semuanya, nama-nama. Bisa dimulai Bu Eni untuk? Iya, silakan ayo kita mulai Bu Lastri. Iya. Mama, ini kelihatannya yang gabung baru mama-mama semua ya, belum ada papanya. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja. Kita akan segera mulai, kita awali dengan berdoa untuk pertemuan kali ini. Nanti doa akan dipimpin oleh Ibu Ija, kemudian nanti dilanjutkan untuk pengantar dari Ibu Eni, dan untuk acara intinya hari ini adalah sosialisasi dari Bu Nia dan Bu Sisil, yaitu mengenai P5 yang akan kita laksanakan pada sekolah KB TK PL Benadus tercinta ini. Kemudian nanti mungkin ada tanya jawab sedikit atau apa yang akan diungkapkan oleh mama-mama untuk sekolah. Kemudian ditutup dengan berdoa. Marilah kita awali dengan berdoa untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mohon Ibu Ija untuk memimpin doa. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lastri. Selamat pagi Bu Heni, Ibu-ibu semua dan mama semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mari kita awali untuk kegiatan sosialisasi P5 pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bunda Maria, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat hadir dalam pertemuan sosialisasi P5 pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga pada sosialisasi P5 pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga sosialisasi pagi hari ini memberikan hasil yang baik bagi kita semua. Bapa, kami mohon Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikutinya dari awal hingga akhir pertemuan pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Kasih, doa yang tiada sempurna ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Bruder Bernardus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ida telah memimpin doa. Untuk acara selanjutnya, langsung saja kami aturkan pada Bu Eni untuk memberikan pengantar. Untuk Bu Eni, silakan. Baik, terima kasih Bu Lastri. Selamat pagi para ibu guru semuanya. Selamat pagi. Baik, ya. Untuk Mama Papa, kami perkenankan untuk menutup kamera tidak apa-apa karena kami juga memahami sekali bahwa situasinya pagi hari sedang untuk mempersiapkan segala sesuatu maupun kegiatan ataupun aktivitas yang lainnya. Nah, puji syukur pada Tuhan, kita semuanya pagi hari ini masih diberikan kesempatan begitu ya untuk berkumpul bersama di ruang Meet ini untuk bersama-sama membahas ataupun nanti Bapak dan Ibu, Mama Papa semuanya menyimak apa yang akan sekolah sampaikan terkait kegiatan maupun program-program yang akan kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya, kemudian juga pikiran ya, karena harus menyiapkan putra-putri, menyiapkan sebentar lagi masuk kerja ataupun yang lain sebagainya. Jadi silahkan bisa menggunakan indera pendengaran kita, bisa menyimak dan nanti tetap bisa mengajukan pertanyaan serta masukan. Begitu di awal. Nah, semuanya pada hari ini sampaikan kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, yang akan ataupun sudah dilaksanakan oleh sekolah sejak awal bulan Februari. Nah, P5 itu apa ya? Gitu ya. Di awal kami belum menyampaikan P5 ya. Nah, P5 itu adalah kalau sesuai textbooknya, itu adalah proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Saya boleh bantu ya dengan tampilan supaya pada waktu Mama Papa sambil mendengarkan, mungkin juga ada yang sedang aktivitas, mungkin mau membaca, boleh, Bu Nia boleh di-share screen-nya gitu, untuk mengawali kita, supaya nanti bagi yang belum bisa bergabung, kami juga menyediakan fasilitas recording, begitu ya, supaya nanti ketika sinyalnya tidak jelas, harapan kami dengan gambaran visual bisa dibaca dengan baik, begitu. Nah, tadi yang saya terangkan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini itu secara teknis pelaksanaannya adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu tadi, gitu ya, dalam mengamati, memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang mana dalam kurikulum Merdeka ini yang berbeda dari kurikulum sebelumnya adalah ini Bapak dan Ibu, penguatan profil pelajar Pancasila yang dari pemerintah gitu. Lalu pelajar Indonesia itu harapannya merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang dinamakan dengan proyek penguatan maupun profil pelajar Pancasila. Ini kurikulum Merdeka kok sampai dari pemerintah menyisipkan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini lepas dari pembelajaran yang biasa atau dalam kami istilahnya intrakurikuler gitu ya. Nah, perlunya itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau nanti mungkin saya lebih cepatnya panggilnya P5 gitu ya, sebutnya P5 begitu. P5 ini sebagai satu sarana untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi nanti yang akan dimasukkan di dalam penerangan dari kurikulum Bu Nia maupun Bu Sisil. Nanti bisa disimak di situ dimensi-dimensinya. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai penguatan karakter. Nah, kita sudah jalan nih, barangkali nanti pada waktu sesinya Bu Nia gitu ya, nanti akan ada cerita sedikit ataupun ada mamah papa yang mengalami gitu ya, apa yang akan nanti
ditanyakan oleh Bu Nia atau bisa sharing pada pagi hari ini gitu. Lalu bagaimana untuk karakternya gitu ya, karakter anak-anak, apakah sudah mulai ada perubahan begitu yang nanti di akhir sesi P5 ini nanti kami juga mengeluarkan form untuk Bapak dan Ibu, Mama, Papa isi begitu untuk ketercapaian P5 di sekolah kita. Itu sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar anak-anak tentunya di lingkungan sekolah. Nah, harapannya tidak hanya yang di sekolah saja, tetapi nanti di lingkungan sekitar anak-anak di rumah ataupun di mana saja. Begitu ya Mama Papa gambarannya. Lalu diharapkan dapat menginspirasi peserta didik atau anak-anak kita nantinya dapat berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya dan mendorong mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Nah, itu tadi prosesnya. Dan yang lebih luasnya lagi, sekolah ini sebagai ekosistem yang terbuka untuk keterlibatan masyarakat sebagai organisasi pembelajaran yang kontribusi kepada lingkungan dan komunitas sekitar. Nah, nanti apakah gitu ya? Apakah nanti sekolah sudah bisa menjadi ekosistem yang terbuka untuk melibatkan masyarakat gitu ya, sebagai organisasi yang kontribusi terhadap lingkungan? Nanti silahkan boleh memberikan masukan. Kontribusi apa yang bisa kita sama-sama berikan kepada lingkungan kita dan terhadap komunitas di sekitar kita. Salah satunya komunitas yang paling terdekat dengan sekolah adalah Mama Papa semuanya, gitu ya. Nah, Mama Papa semua, lalu untuk penguatan proyek pelajar Pancasila ini sendiri ada beberapa pihak yang dilibatkan begitu ya untuk tadi sampai pada lingkungan sekitar, sampai pada komunitas sekitar. Nah, ini siapa saja yang berperan gitu? Ada peserta didik. Nah, tentu saja karena anak-anak karakter profil pelajar Pancasila itu untuk mereka juga menjadi pelajar sepanjang hayat gitu ya, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, penuh dengan keingintahuan serta bagaimana cara menggali atau memperoleh solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian guru tentu saja sebagai fasilitatornya, nanti perannya akan terlihat di saat dunia memaparkan bagaimana sih programnya, begitu yang sekolah sudah laksanakan di awal Februari hingga minggu ini. Dan kemudian yang ketiga adalah lingkungan sebagai pendukung. Nah, kali ini kami melibatkan Mama Papa semuanya sebagai lingkungan yang paling terdekat juga baik sekolah maupun anak-anak. Peran-perannya seperti apa saja yang sekolah harapkan, kemudian bagaimana keyakinan kita bersama. Gitu. Jadi harapannya dari pertemuan hari ini, Bapak dan Ibu semuanya mulai mungkin familiar ya, P5 apa sih gitu ya. Nah, dari kesempatan hari ini kami bisa jelaskan dalam pelajaran maupun di dalam keterlibatan masyarakat dan komunitas sekitar. Harapan kami 2 minggu dari awal hingga ini nanti Papa Mama yang sudah pernah terlibat dalam kegiatan sekolah bisa sharing begitu ya. Bagaimana dukungan terhadap mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian yang berikutnya adalah dari P5 topik Aku Cinta Bumi ini gitu ya. Dukungan apa saja yang bisa kita sepakati bersama bahwa itu menjadi keyakinan untuk membawa kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan kali ini pertemuannya disampaikan tepat gitu ya, pagi di awal Rabu Abu ya. Harapannya nanti gerakan kita bersama ini bisa menjadi laku tobat kita bersama gitu ya. Karena tobat itu tidak hanya terhadap sesama gitu ya, bahwa Tuhan pun memiliki ciptaan-ciptaan lain selain manusia. Nah, harapan kami
gerakan ini nanti bisa menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih berkenan di hadapannya, dan terlebih kita sebagai gitu ya warga negara Indonesia, kita bisa ikut menguatkan profil Mama Papa, kami pun juga belajar dari anak-anak dan kita semua tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Demikian pengantar dari saya, dan nanti untuk kupas tuntasnya akan disampaikan dari koordinator-koordinator P5 kami, dan nanti jika ada pertanyaan dapat juga disampaikan begitu ya Bu Lastri jika masih ada waktu. Lalu kita maksimalkan waktu 1 jam ini untuk kupas tuntas sampai selesai. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan kepada Bu Lastri. Terima kasih Bu Eni. Nah, Papa, Mama, kita sedikit ya tahu tentang apa itu P5. Kadang Bu Guru itu juga menyampaikan pada mama-mama hanya P5. Nah, sekarang sudah agak jelas sedikit, nanti akan semakin dijelaskan, dikonkretkan oleh Ibu Nia dan Bu Sisil. Monggo lanjut saja Bu Nia sama Bu Sisil, langsung saja kupas tuntas. Baik, Silakan. terima kasih Bu Lastri. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, baik. Saya mohon izin untuk share screen. Ini tadi melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Bu Heni di awal, begitu. Jadi tentang P5 begitu ya Mama Papa. Ini memang ini ada dimensi-dimensi yang nantinya akan kita kembangkan begitu dari peserta didik. Ada 6 dimensinya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua gotong royong, ketiga kreatif, keempat bernalar kritis, kelima mandiri, dan keenam berkebinekaan global. Harapan kami keenamnya itu sudah bisa dimiliki oleh lulusan anak-anak dari TKPL Bernardus begitu. Jadi kami berupaya dalam kegiatan pembelajaran, kami kembangkan untuk kelompok bermain. Kami fokuskan dulu pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nanti di TKA ada mandiri dan bernalar kritis, di TKB ada gotong royong, kreatif, juga bernalar kritis. Mungkin kalau kita lihat dari dibaca secara visual begitu, mandiri begitu. Oh, mandiri itu artinya bisa ngapa-ngapain sendiri begitu ya, makan sendiri, pakai sepatu sendiri begitu. Tetapi ternyata dalam P5 ini yang dimaksud dalam mandiri itu ternyata memang ada hal-hal yang istilahnya begini, di akhir fase PAUD itu mampu dikuasai oleh anak-anak. Salah satunya itu ada di elemen regulasi diri. Jadi anak-anak itu mampu untuk mencoba mengerjakan berbagai tugas sederhana dengan pengawasan maupun dukungan dari orang dewasa. Jadi termasuk juga dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian misalnya untuk yang bergotong royong begitu. Mungkin kita sudah sering dengar ya, bergotong royong itu ya wis pokoknya kerja bareng, guyup bareng begitu. Tetapi bagaimana dengan pendidikan anak-anak itu pada akhir fase PAUD, kami mengharapkan anak-anak itu sudah terbiasa melakukan kegiatan bersama atau terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dalam kelompok begitu. Jadi mungkin Mama Papa sudah cukup familiar bahwa sekarang itu pembelajarannya itu enggak melulu aku bikin apa begitu, si A bikin apa, semua anak bikin hasil karya yang sama begitu, tetapi sudah mulai kita mengerjakan proyek atau kegiatan bersama dalam kelompok seperti itu. Kemudian selanjutnya sebelum masuk ke yang ini, jadi ini Mama Papa, ketika tadi menyampaikan tentang dimensi, dalam kegiatan pembelajaran pun juga kami sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk yang topik Aku Cinta Bumi, itu diawali dari awal Februari waktu itu ya, yang kita ajak anak-anak, ada yang jalan-jalan ke lingkungan sekitar, begitu, kemudian kita berikan pemantik, itu kita awali
dengan mengajak anak-anak melihat keprihatinan bersama begitu. Waktu itu untuk yang ini saya sharing yang TKB ya, waktu itu diajak jalan-jalan ke lingkungan sekitar, apa yang anak-anak lihat begitu ketika melihat oh sungai di depan sekolah, ada kali di sekitar dekat sekolah yang dekat dengan lingkungan kita, hal-hal yang mereka amati ternyata seperti itu, keprihatinan apa yang mereka rasakan. Kemudian ada juga anak-anak yang diajak untuk melihat bagaimana dampaknya, oh ternyata bisa menyebabkan banjir, lalu gimana, apa yang kita rasakan ketika kita mengalami atau ada teman saudara yang juga mengalami. Di situ kita menggali kepekaan anak-anak terhadap lingkungan di sekitar. Kemudian ibu guru juga mengajak anak-anak untuk belajar hal yang baru. Jadi kami mengajak anak-anak untuk berupaya, ini tadi bernalar kritis ya, mencoba menggali solusinya gimana nih begitu kan. Kalau hal kayak gini terjadi, supaya tidak terjadi seperti apa ya begitu. Kalau ternyata yang kita lihat banyak sampah, supaya tidak banyak sampah bagaimana ya. Nah mungkin ini mama papa sudah ada yang mulai merasakan hasil dari pembelajaran selama kurang lebih 2 minggu yang lalu begitu. Barangkali mungkin ada anak-anak yang mengajak ini memilah sampah begitu, atau ada yang mengajak, "Mah, jangan buang sampah sembarangan," begitu. Atau mungkin malah ada yang ini, "Halah enggak apa-apa, yang penting bersih, dibuang jadi satu aja, enggak usah dipilah," begitu. Itu. Mungkin dari ini dulu ada mama papa yang mau sharing begitu hasil dari apa ya, yang mungkin yang sudah terasa selama kurang lebih 2 minggu yang telah kita lalui begitu. Apakah ada yang sudah mulai merasakan perbedaan atau mungkin dampaknya ketika anak-anak belajar tentang topik Aku Cinta Bumi? Silakan Mama Papa. Ada yang mau sharing? Ada yang raise hand, Bumi ya, mungkin bisa Oke, baik. dipersilakan. Mohon maaf karena saya share screen jadi tidak terlihat tampilannya. Mama Ira Puspa. Oke, baik, silakan Mama Ira. Sama Mama Pascalina. Silakan Mama. Halo, selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Ya, ada saya Mama Osa, apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Saya sedikit sharing. Saya sebenarnya takut sih apa yang sudah diberikan sekolah ke anak. Ya, pada dasarnya kami selama di rumah sih sudah mulai sadar diri untuk memilah-milih sampah. Karena kebetulan kami memelihara magor pada saat itu, jadi sampah-sampah organik kami buang ke sana. Kemudian untuk yang akhir-akhir ini nih, sedikit banyaknya Osa banyak ceramah ke saya dan juga ke papinya bahwa kami itu kalau sikat gigi di wastafel itu air selalu menyala terus menerus. Jadi sambil sikat gigi air nyala, dan itu yang dikomentarin oleh Osa bahwa yang gitu dong, itu kan buang-buang air, nggak sayang itu sama bumi, nanti buminya meledak loh. Hal-hal seperti itu. Kemudian papinya itu kalau mandi kan lama banget, dan itu juga dikomentarin, dia protes papinya bahwa tapi kenapa mandinya lama sekali, kayak mami tuh mandinya cepat, kan nggak buang air, sayang dong airnya, kayak gitu. Itu hal yang sebenarnya ya saya sangat takut lah dengan pola pikir anak. Oh berarti puji Tuhan apa yang sudah diajarkan sekolah sudah masuk dan diterapkan oleh anak-anak kita gitu loh. Itu yang saya ucapkan terima kasih. Begitu sih sharing saya. Ini tadi pagi juga saya sudah dikomentarin lagi. Terima kasih ibu-ibu, ibu guru sudah menyadarkan, menerapkan pola hidup yang lebih baik untuk anak-anak kita. Itu saja yang dapat saya sharingkan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mama Osa. Ternyata ini ya, malah dapat ceramah dari Osa begitu ya, Mama. Tapi ini
saya melihatnya ceramahnya justru mengajak kita untuk berubah menjadi lebih baik. Sepakat ya Mama Osa ya? Betul begitu. Iya, baik. Oke. Ini baru satu ya. Tadi Bu ini sudah ini mempersilahkan barangkali ada yang mau sharing di kolom chat juga boleh. Kalau Bu Nia kalau boleh sharing ya Mama ya. Kebetulan karena kami pun sudah mengajar di kelas anak TKB itu kan sudah lumayan banyak celotehnya begitu ya. Saya tidak ini sih tidak tahu betul kalau yang mereka ceramahkan di rumah begitu. Tetapi yang ibu guru terima itu kan ketika di sekolah, kadang mereka itu juga ada yang cerita nyeletuk begitu. Ketika ada ini nih Bu Nia mengajak anak-anak, yuk kita pilah sampah, kemudian sampah yang organik nanti mau kita gunakan apa, sampah yang anorganik, sampah plastik kita kumpulkan mau gunakan untuk apa. Lalu ketika mau ada proyek di kelas, Bu Nia ajak anak-anak membawa sampah plastik. Jadi besok anak-anak mengumpulkan ini ya, memilah sampah, lalu yang sampah plastik dikumpulkan ke sekolah ya, begitu kan. Kemudian besoknya ada yang membawa begitu, tapi ini diolah lagi begitu. Dalam arti siapa nih yang mengumpulkan sampah, sampahnya dari mana begitu kan sebelum kegiatan pembelajaran. Lalu ada juga yang sharing. Jadi ternyata ini aku enggak milah sampah, ini udah disiapin sama mamaku, katanya kalau milah nanti tangannya kotor, udah ini aja pakai plastik yang udah ada gitu. Jadi oke betul sih, sesuai dengan tugas begitu ya, memenuhi tugas membawa sampah plastik begitu. Tetapi harapan kami adalah tidak hanya membawa sampah plastik, ini Bu Nia anakku sudah memenuhi tugasnya begitu, tetapi gerakan apa yang akan kita lakukan bersama. Jadi ketika di sekolah ibu guru sudah memberikan mengajak kepekaan anak-anak, kemudian mengajak anak-anak juga untuk terlibat dalam berbagai kegiatan untuk aku cinta bumi, aku sayang bumi, harapan kami juga orang tua di rumah pun juga memberikan dukungan begitu. Nah, dari sini coba mungkin Bu Nia boleh ajak mama papa ya. Kalau tadi misalnya mungkin dari sharing-nya Mama Osa begitu, lalu kira-kira untuk mama-mama yang lain, untuk hal yang mungkin simpel katakanlah membuang sampah pada tempatnya begitu. Itu mungkin ini nih, apakah ada yang masih katakanlah wis lah buangi ning kono wae ra apa-apa engko ya ono Pak tukang sing ngambil gitu misalnya begitu ya. Atau ini terkait sama tadi yang sudah di awal sama Bu Heni sudah disinggung sedikit berkaitan dengan mengawali masa prapaskah ya Bu Heni ya. Laku tobat begitu. Jadi ini nih kalau misalnya mungkin masih ada hal-hal yang wis lah ra apa-apa begitu atau hal-hal yang alah meng dino iki tok begitu atau hal-hal lain begitu, mari kita coba sepakati bersama supaya apa, hal yang sudah kami ajarkan di sekolah, hal yang sudah kita lakukan bersama di sekolah, harapan kami tidak hanya ya sudah berhenti di sekolah lalu terputus begitu saja ketika anak-anak pulang, tetapi harapannya ada peran dari orang tua, ada dukungan dari orang tua, sehingga ketika kami mengajarkan tentang topik Aku Cinta Bumi, Aku Sayang Bumi, kegiatan proyek atau profil P5 ini sungguh-sungguh bisa tidak hanya jadi bagian dari materi pembelajaran saja, tetapi juga menjadi ini ya, pembiasaan di rumah, menjadi komunitas bersama seperti tadi yang disampaikan, kita bangun iklim bersama, tentunya juga membangun budaya yang lebih baik untuk kedepannya, tidak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan kita bersama. Begitu Mama Papa. Kira-kira kalau misalnya nih Bu Nia ajak ini ya, mulai sekarang kita mau buang sampah pada tempatnya begitu. Sepakat apa enggak nih Mama Papa? Pagi Bu Nia, mau nambahin sedikit. Oh iya boleh. Mama siapa? Mama Ellen ya? Mama Ellen. Oke, selamat pagi Mama Ellen. Silahkan Mam. Pagi, ini cuma sekedar sharing juga Bu, ini nambahin. Saat kita itu sering di luaran itu kan sering melihat pada saat berkendara itu banyak di antara kita mau naik motor, mau naik mobil, habis jajan sama makan di mobil atau di motor, terus buang makber gitu kan, sering kita lihat seperti itu ya. Nah, dari kecil sih saya berusaha meskipun tidak pakai mobil, berusaha membiasakan meskipun dia beli es teh atau apa, dibawa dulu tunggu ada tempat sampah. Nah, kemarin itu waktu Ellen ikut mobil teman saya kan mungkin mereka terbiasa
makan permen, habis pakai tisu langsung dibuang. Dia bisa bilang, "Tante, jangan dibuang sembarangan, nanti bikin banjir. Sampahnya dikumpulin dulu di dalam mobil, nanti kalau sudah turun baru dibuang." Jadi sekiranya memang anak-anak kita sudah seperti itu, kita bersyukur ya Bu. Cuma seandainya mungkin anak kita belum seperti itu, sama-sama kita memulai dari si kecil gitu loh. Karena memang kenyataannya banyak sekali di antara kita itu pakai mobil, pakai motor di jalan itu buang sampah tanpa merasa dosa. Kadang kena orang, kadang apa habis minum, apa-apa, tisu itu sering gitu ya. Jadi mungkin dari kita mulai dibiasakan ke anak-anak, misalnya pun ya dibawa dulu, naik motor ya dipegang dulu, tunggu ada tempat sampah, kita ngalahi sebagai orang tua berhenti, biar anak buang di sampah. Dan kalau misalnya di mobil ya disiapkan tempat sampah di mobil, atau ditaruh kresek dulu, biar mobilnya juga nggak kotor, tapi juga kita nggak ngotori jalan. Sekiranya cuma itu sih Bu yang saya tambahkan. Syukurlah, jadi teman saya langsung diem gitu loh. Dibilang anak sekecil Ellen, "Tante jangan buang sampah di luar toh Tante, kan enggak bagus, dikumpulkan dulu." Jadi saya sih mungkin senang gitu ya, dia dengan kepolosannya bisa menyatakan pendapatnya bahwa itu didikan tidak lepas juga didikan dari sekolah juga, mengajarkan nanti bikin banjir, bikin apa. Jadi kita memang memulai untuk lingkungan bumi ini memang dari kecil, karena kalau dari kecil kita mendidik anak-anak untuk sadar bahwa hal terkecil buang sampah itu di tempatnya, suatu saat sampai besar itu mereka menanamkan ke anak-anak mereka juga sama seperti itu. Itu aja Bu Nia, terima kasih. Oke, terima kasih. Izin keluar nganter sekolah ya Bu. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Mama Ellen untuk sharingnya. Iya, baik. Ini ternyata ini ya, menambah ini lagi. Kalau tadi harapannya Bunia, harapannya sekolah, anak-anak itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Ini ternyata tidak hanya di rumah, tapi di lingkungan yang ditemui, itu ternyata anak-anak sudah bisa jadi, kalau Bunia boleh bilang, agen perubahan begitu ya. Jadi ternyata Ellen tuh TKB loh ya, usianya berapa tahun sih? Ternyata anak sekecil itu sudah bisa jadi agen perubahan loh Mama Papa. Kalau ini anak-anak saja sudah punya hal seperti itu, kepekaan terhadap lingkungan, terus kira-kira kita gimana nih sebagai guru, sebagai Mama Papa, kita mau dukung nggak? Gitu kan, yang jadi ini lagi keprihatinan lagi. Kalau kemarin kita ajak anak-anak melihat keprihatinan, mungkin, oh banjir tuh kenapa ya? Oh kok kalinya ada sampah kenapa? Nah kalau sekarang ini Bunia mohon maaf ya ini jadi kayak ngulang Mama Papa ya. Jadi begini, ketika sekarang oh iya situasinya ternyata anak-anak itu sudah punya ini nih kesadaran begitu, oh bahwa yuk buang sampah di tempatnya. Oh iya yuk mulai sekarang kita stop buang sampah sembarangan. Yuk kita mulai latihan pilah sampah yuk supaya kita bisa mengurangi sampah, bisa supaya nanti sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan, didaur ulang. Nah, dari anak-anak yang seperti ini, lalu bagaimana dengan Mama Papa dan kita semua begitu ya? Apakah kita udah siap untuk mendukung begitu? Kalau diam saja apakah tandanya setuju? Atau masih ini nih mencoba merefleksikan pada diri sendiri begitu ya? Kira-kira gimana Mama dan Papa semuanya? Ya? Setuju Bu Nia. Setuju, oke. Terima kasih Mama yang lain. Kita sepakati bersama nih karena harapannya ini tadi ketika P5 itu nantinya tidak hanya jadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah, harapannya juga membangun komunitas kita bersama, harapannya juga bisa mengembangkan iklim kita bersama hingga nantinya menjadi sebuah budaya baru, budaya bagi masyarakat Bernardian semua, di mana anggota Bernardian itu nggak cuma bu guru dan anak-anak, tetapi juga mama papa begitu. Oke, mungkin ini ya, bisa kita sepakati nggak nih kalau tadi mungkin anak-anak diawali dari buang sampah tidak sembarangan begitu ya. Nah, kita mau ini dulu nih kesepakatan sama mama papa. Bunia mau ajak bangun keyakinan dulu ya. Apakah kita sepakat untuk ini buang sampah pada tempatnya begitu? Ya, sepakat, Bu.
Oke, terima kasih Mama Rea Pramudita. Setuju. Setuju. Siapa? Felicia Ariana, Papa? Oke. Setuju, Bu. Kemudian ini Mama Brian, baik. Setuju, Bu Nia. Oke, setuju. Terima kasih Mama dan Papa yang sudah merespon harapan dunia, harapan sekolah juga. Setuju ini dalam arti begini ya, kalau kita sudah sepakat, oke, mulai dari buang sampah pada tempatnya begitu. Kemudian tadi selain buang sampah pada tempatnya, ada hal-hal apa lagi nih yang akan kita lakukan bersama? Apakah hanya berhenti buang sampah pada tempatnya, tetapi tetap banyak sampah, ya kan? Nah, ini jadi ini lagi nih kalau mau digali lagi nih bisa kalau kuliah 3 SKS mungkin ya. Jadi oke, sampah sudah dibuang pada tempatnya, tapi kan tetap ada sampah gitu. Lalu sampah ini nantinya mau gimana nih? Akan kita biarkan nanti ada bapak-bapak yang ngambil lalu dibawa ke TPA dan di sana akan tetap menggunung atau akan kita olah atau akan jadi seperti apa? Nah, nanti lebih jauh mungkin akan disampaikan oleh Bu Sisil bahwa nantinya kita pun akan punya gerakan bersama, begitu ya Bu Sisil? Kemudian nanti gerakan bersamanya akan seperti apa, itu nanti lebih lanjut akan disampaikan Bu Sisil. Dari Bu Nia mungkin itu dulu, atau mungkin ada tambahan dari para ibu guru, Bu Heni, Mama Papa semua? Ini Bu Nia, ada chat dari Mama Elno. Wah, ini hebat sekali ini. Selamat pagi Ibu Guru, saya sedikit sharing yang biasanya Elno itu setiap kali maem jajan bungkusnya ditaruh saja di lantai. Nah, sekarang Elno sudah buang sampah di dapur, termasuk mengajari adiknya. Nah, ini dan agak sedikit ngomel di adiknya ya, ini maksudnya ya mungkin ya. Nah, ini untuk membangun bungkus makanan di tempat sampah, membuang sampah di tempat sampah. Katanya rumah kita nanti kebanjiran kalau nggak buang sampah di tempat sampah. Itu dari Mama Elno ya. Oke, terima kasih Mama Elno, semakin ini ya menambah sharing dari Mama Papa semuanya. Ternyata memang dari apa yang anak-anak pelajari di sekolah, dampaknya juga sudah mulai terasa nih di rumah, begitu ya Mama Papa ya? Oke, baik. Supaya dampaknya nanti terasa tidak hanya Mama dan Papa saja, dampaknya pun bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar, maka karena tadi sudah sepakat, mari kita pun juga akan menyepakati adanya gerakan bersama yang nantinya akan dikemas oleh sekolah dalam bentuk kegiatan bersama, nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh Bu Sisil. Begitu ya Bu Sisil? Ya Bu Nia, terima kasih Bu Nia. Oke, silakan dilanjutkan Bu Sisil, saya bantu share screen dari sini. Ya, terima kasih Bu Nia. Selamat pagi Mama Papa semuanya. Selamat pagi Bu Eni dan Ibu Guru. Suaranya belum anak-anak. Apakah suara sudah cukup terdengar atau kurang keras gitu? Sudah? Sudah Bu, cukup. Oh sudah, oke baik. Terima kasih semuanya. Baik. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nia bahwa kita akan melakukan gerakan bersama begitu ya Papa Mama. Mungkin kita bisa mengingat terlebih dahulu seperti apa yang sudah pernah kita lakukan dulu pada waktu itu kita bersama-sama juga sudah pernah melakukan gerakan bersama pada acara Bernardian Kerti, begitu ya Mama Papa masih ingat ya pada waktu itu anak-anak juga bersama Mama Papa bersama-sama kita hadir di sekolah untuk mengikuti serangkaian acara tentang Bernardian Kerti. Nah, pada proyek P5 kali ini kita juga akan mengemas bentuk kegiatan bersama melalui Bernardian Save the Earth. Nah, apa itu Bernardian Save the Earth? Kemudian apa saja yang bisa dilakukan pada acara tersebut? Mungkin Bu Nia bisa membantu untuk men-share screen-nya. Jadi P5 yang sudah kita lakukan di semester kedua ini dengan topik Aku Cinta Bumi, di situ KBTKPL Bernadus mengemas gerakan bersama dengan nama Bernardian Save the Earth yang nantinya akan kita lakukan di hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023 pukul 7.30 sampai dengan 8.30. Nah, apa saja acara yang bisa kita bersama-sama nanti kita lakukan? Next, Bunia. Nah,
Acara Bernadian Safety Earth ini nanti akan dibuka pertama terlebih dahulu dengan berdoa, kemudian nanti ada laporan P5 dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Florentina Nugraheni, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan beberapa tampilan dari anak-anak, juga dari orang tua. Di situ kita bisa melihat dari jam 8 sampai dengan 8.15 itu nanti ada yang menyanyi, kemudian ada yang bersyair juga dengan tema atau topiknya tentang lingkungan. Aku cinta bumi. Kemudian setelah itu jam 8.15 sampai dengan 8.45 akan dilanjutkan dengan modeling. Nah, modeling kali ini sedikit berbeda begitu ya Mama Papa seperti modeling yang biasanya. Karena topiknya adalah aku cinta bumi, oleh karena ini juga merupakan gerakan bersama-sama kita semua. Jadi kami mengajak anak-anak dan orang tua, boleh Mama atau Papa begitu ya, bersama-sama untuk berkolaborasi saat modeling nanti. Jadi nanti anak-anak yang anak-anak yang akan memperagakan busananya di atas panggung begitu. Nah, busana yang dipakai anak-anak itu bukan busana seperti biasanya begitu, tetapi ini adalah busana hasil rancangan dari Mama atau Papa sendiri yang terbuat dari sampah organik atau sampah anorganik. Nah, seperti tema kita Aku Cinta Bumi, di situ kita belajar untuk mencintai lingkungan kita belajar juga tadi sudah sempat disinggung bagaimana kalau sampah itu ada terus setiap hari, kemudian sampah sudah kita buang di tempat sampah dan itu dikumpulkan terus setiap hari akan bertambah banyak. Nah, pada waktu kegiatan modeling ini bersama-sama kita akan berkreasi dan berkolaborasi bersama anak-anak kita begitu. Untuk anak-anak yang memperagakan busananya di atas panggung, papa mama yang mempunyai ide untuk merancang dan membuat busananya begitu ya. Nanti di setiap kelas ini nanti akan ada perwakilan begitu anak dan 2 orang tua. Kemudian nanti yang di kelas KB akan ada 5 anak begitu. Kemudian setelah acara modeling akan dilanjutkan dengan acara closing, yaitu kita berdoa bersama, kemudian nanti akan juga ada refleksi begitu, baik itu dari anak, kemudian dari orang tua, dan dari guru. Nah, pada acara Bernadian Safety Earth ini, tentunya juga kami melibatkan orang tua juga untuk bersama-sama, untuk hadir bersama, tetapi untuk hadirnya di sini orang tua bukan sebagai tamu begitu ya Mama Papa ya, untuk datang kemudian menikmati acara begitu tidak, tetapi sekali lagi bahwa Bernadian Safety Earth ini adalah acara dari kita, oleh kita dan untuk kita, maka kehadiran orang tua di sini adalah bersama-sama kita beraksi bersama-sama begitu untuk bersama dengan putra-putri kita melakukan aksi-aksi untuk mencintai bumi kita. Nah, itu tadi acara yang ada di panggung, begitu ya Papa Mama. Tetapi selain acara yang ada di panggung, juga ada beberapa rangkaian acara lagi, begitu. Nah, apa saja acaranya? Yaitu ada restocking kali yang rencananya nanti akan dilakukan oleh anak-anak TK besar, didampingi oleh para ibu guru dan juga orang tua juga. Kami membutuhkan kerjasama juga, kolaborasi dari orang tua untuk mendampingi putra-putri kita melakukan restocking kali yang berada di depan sekolah kita begitu. Kemudian juga nanti ada pameran hasil karya. Kemudian ada juga kegiatan untuk mengolah sampah organik ataupun sampah anorganik. Kemudian nanti juga itu tadi tampilan anak dan orang tua yang berada di panggung. Kemudian juga ada aktivitas menanam. Kemudian juga akan ada juga aktivitas presentasi P5 tentang proyek apa saja yang sudah kita lakukan selama P5 ini dari awal bulan Februari begitu, apa yang sudah dikerjakan anak-anak bersama ibu guru di sekolah, proyek-proyek apa yang sudah mereka buat, itu semua akan dijelaskan oleh putra-putri kita melalui presentasi begitu. Next mungkin bisa dibantu Bu Nia. Nah, kami akan menginfokan untuk sentrum tempatnya begitu ya Mama Papa. Jadi di panggung itu nanti panggungnya ada di area playground. Di situ nanti ada saya sebagai PIC-nya. Kemudian itu nanti acaranya seperti tadi yang sudah saya bacakan, ada opening, menyanyi, tampilan menyanyi, syair dan modeling. Kemudian untuk restocking sungai gitu, nanti PIC-nya ada Ibu Tutik, Ibu Ida, Ibu Nia dan Ibu Lilin. Di situ kita akan mengerahkan 80 anak
begitu. Kemudian 16 orang tua. Dan kegiatan yang dilakukan di kali tersebut adalah menebarkan bibit ikan nila. Next, ini ya. Kemudian untuk kegiatan menanam, ya menanam tanaman ini akan dilakukan di selasar depan ruang guru. Di situ nanti akan ada Miss Lita didampingi oleh 8 anak dan juga 4 orang tua. Di dalam kegiatan tersebut akan melakukan aksinya yaitu menanam tanaman hias. Kemudian juga nanti kami menyediakan bibit tanaman yang boleh dibawa pulang oleh orang tua begitu. Silahkan bibit tanaman yang sudah kami sediakan, mama papa boleh bawa pulang ke rumah dan bisa dirawat begitu ya bersama dengan anak-anak sebagai gerakan Aku Cinta Bumi begitu. Kemudian selanjutnya di kelas presentasi proyek, di situ nanti akan ada Ibu Ria didampingi dengan 16 anak dan 4 orang tua. Apa saja yang dilakukan di ruang kelas KB itu nanti ada beberapa anak-anak yang akan bercerita tentang proyek yang sudah mereka lakukan bersama dengan teman-teman. Dan selain itu juga di kelas presentasi proyek ini akan ada pameran mading ataupun mungkin poster begitu ya, himbauan-himbauan yang sudah dibuat oleh anak-anak begitu. Next punya di kelas A1 A2 yaitu nanti akan dipakai untuk display kreasi sampah yang akan di PIC oleh Bu Agnes. Di situ ada 8 anak dibantu dengan 2 orang tua. Di kelas tersebut nanti akan dipajang pameran kreasi sampah anorganik. Nah, kalau waktu kemarin mungkin beberapa guru sudah menginformasikan kepada mama papa supaya anak-anak membawa sampah anorganik dari rumah. Kemudian di sekolah anak-anak bersama-sama dengan ibu guru dan teman-teman mencoba untuk mengkreasikan, dibuat menjadi sesuatu hal yang bagus begitu yang bisa kita manfaatkan kembali. Nah, di kelas A1 A2 nanti mama papa bisa melihat hasilnya seperti apa sih hasil kreasi dari anak-anak kita dari hasil olahan sampah anorganik bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian di kelas 4 itu akan ada display kreasi sampah dari sampah organik, yaitu adalah ekoenzim dan pupuk. Kalau kemarin juga kita sudah sempat praktek bersama begitu ya dengan narasumber kita. Jadi anak-anak sudah di rumah kita minta untuk membawa sampah organik. Jadi tidak hanya kalau tadi Bunya sudah mengatakan belajar untuk memilah sampah anorganik dan organik. Nah, ketika sampah itu sudah dipilah, kemudian mau diapakan? Kan begitu ya Mama Papa, apakah cukup hanya dipilah saja, kemudian dibuang lagi di tempat pembuangan akhir? Tidak begitu, tetapi kita mulai menanamkan atau mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa sampah yang sudah kita pilah itu bisa kita jadikan sesuatu benda yang baru lagi atau kita bisa manfaatkan lagi begitu ya. Untuk apa? Nah, banyak sekali macamnya. Baik sampah organik ataupun sampah anorganik. Kemudian nanti di kelas B1 dan B2 itu ada produksi sampah anorganik. Nah, dari sampah-sampah anorganik yang sudah dibawa anak-anak, yang sudah dikumpulkan juga oleh ibu guru, nanti akan diolah bersama-sama di situ oleh ibu guru, anak-anak juga yang di kelas tersebut akan di-PIC oleh Ibu Niken bersama dengan 20 anak dan 8 orang tua. Di situ nanti orang tua juga bisa melihat, oh ternyata dari sampah anorganik seperti ini bisa kita buat menjadi sesuatu yang berguna lagi seperti apa. Ada sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, ilmu yang baru yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Kemudian di kelas B3 dan B4 di situ kita ada produksi sampah organik. Nah, ini nanti akan di-PIC oleh Ibu Lastri bersama dengan 20 anak dan 8 orang tua. Nah, sama juga nanti di produksi sampah organik ini akan dipandu oleh Bu Lastri, akan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk, untuk dijadikan mungkin ekoenzim dan lain sebagainya, yang dimana sampah-sampah tadi yang sudah kita pilah, sampah-sampah yang sudah terbuang, ternyata poinnya adalah bisa kita gunakan kembali sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap lingkungan kita peka terhadap lingkungan kita olah sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, yang sudah terbuang, bisa kita manfaatkan kembali. Nah,
Begitu Mama Papa semua dan Ibu Guru, serangkaian acara Bernadian Safety Earth yang nantinya bersama-sama akan kita lakukan bersama-sama di hari Jumat, begitu ya, tanggal 3 Maret pukul 7:30 sampai dengan 8:30 pagi. Kami tentunya juga bersama-sama mengundang orang tua juga ikut terlibat di dalam acara Bernadian Safety Earth ini. Kita berkegiatan bersama-sama, kita belajar dan kita bertumbuh bersama. Begitu dari saya, Ibu Nia. Mungkin ada mama papa yang akan bertanya atau mungkin mempunyai masukan atau mungkin ide, monggo boleh disampaikan. Kami persilakan mama papa. Ibu, mohon informasi. Ya, Ma. Kalau nggak salah tanggal 2 Maret itu ada foto katalog nggih. Bagaimana, Ma? Mohon maaf bisa diulangi lagi. Kalau nggak salah tanggal 2 Maret itu ada foto katalog. Apakah itu nanti berarti anak bawa baju ganti begitu nggih? Mohon maaf sebelumnya, Ma. Ini untuk kegiatan Bernadian Safety Earth ini kami laksanakan di hari Jumat tanggal 3 Maret. Begitu? Untuk foto katalog dilaksanakan tanggal 2 Maret, begitu? Oh, baik-baik, clear. Ya, ada lagi Mah mungkin yang mau disampaikan begitu? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lainnya, Mama Papa mungkin mau ada yang bertanya atau mungkin memberikan masukan kepada kami. Monggo silakan Mama. Ada yang respon. Selamat pagi Bu Sisil. Ya, selamat pagi Ma. Saya mamanya Brian. Ya. Mau nanya Ya, untuk Ma. tanggal 2-nya ya Bu ya untuk foto katalognya. Itu Ya. saya mau nanya untuk anak-anak itu pakai pakaian sesuai kostum dari rumah atau bisa ganti di sekolah, Bu? Baik, terima kasih. Kami persilakan Ibu Nia atau Bu Lasri mungkin untuk membantu menjawab. Iya, mohon maaf menyelah. Iya, mohon maaf menyelah supaya nanti tidak kabur dulu ya. Untuk pertanyaan tanggal 2 nanti bisa di sesi yang lain begitu, bisa dengan guru kelas. Mari kita fokus dengan proyek ini dulu. Begitu ya, Mama ya. Oh, baik Bu Eni. Ya, maaf. Terima kasih. Tidak apa-apa, sama-sama. Ya, terima kasih, Ma. Mungkin ada lagi dari Mama Papa? Kemudian kami pada kesempatan ini tadi mungkin Bunia baru hanya dalam baru sebatas buang sampah bersama kesepakatannya baru di situ ya. Dan itu saya yakin bahwa semuanya pun pribadi-pribadi yang baik begitu. Hanya memang pernah ditemukan ketika saya masuk ke dalam kelas-kelas itu anak-anak ada yang menyampaikan gitu, aku udah bilang gitu, tapi apa namanya istilahnya dari kita orang dewasa kurang mendukung nih begitu. Jadi tadi harapannya anak-anak sudah sampai di situ, memiliki dalam artian dari pribadinya sendiri, dia memang sudah ikut begitu ya, ikut merasakan bagaimana sih kita mewujudkan cinta kita kepada Tuhan dengan salah satu merawat, melestarikan alam ciptaannya, seperti itu. Itu jadi yang keprihatinan kami, bahwa kami sendiri pun juga belajar, Mama Papa jangan dikira ya bu gurunya sudah perfect gitu ya. Jadi kami juga sedang belajar bersama anak-anak juga kok gitu. Jadi dalam artian dari hal yang paling kecil dulu adalah yang dari buang sampah, itu anak-anak ada yang nah di sini saya begitu ya, dalam artian sekolah begitu, mohon kerjasamanya. Ini anak-anak sudah mulai nih di dalam jiwanya, mereka sudah punya karakter untuk oh ya paham bahwa dengan hal kecil buang sampah itu bisa mengurangi banjir, yang mana waktu kami refleksi ternyata kalau banjir nggak enak karena di dalam berita ada suara nangis gitu, berarti nangisnya tuh nangis senang atau nangis sedih begitu, sehingga yang kami sasar oke, berarti kalau kita bisa cinta pada sesama pun dengan seperti itu. Lalu bahwa ada yang bilang itu ulah bencana alam, lalu kita selusur oh ternyata itu ulah manusia gitu ya. Lalu kemudian di situ anak-anak mulai sadar bahwa oh ya bisa dimulai dari buang sampah. Lalu yang memang selanjutnya bahwa apakah buang sampah itu sudah cukup begitu, bahwa nanti waktu di TPA itu sampahnya kan masih menggunung.
Nah, ada yang ditemukan lagi bahwa kami sendiri pun juga, tapi Bu Lasri ini contoh ini nih, yang agen penggerak. Jadi di rumahnya Bu Lasri itu sampah sudah dipilah mamah-mamah semuanya, ya kan? Nah, sampai padahal di situ kami juga bertanya, apakah di rumah anak-anak sampahnya sudah dipilah begitu? Belum semuanya. Nah, harapannya apakah nanti ini kita bisa jadikan gerakan bersama untuk pilah sampahnya gitu. Di sekolah kami sudah sediakan ada 2 tempat sampah warna kuning dan warna hijau begitu. Bahkan saya luar biasa, ada mama papa mungkin yang sudah menstimulasi putranya, kalau nggak salah waktu itu saya masuk di kelasnya Bu Lasri. Jadi anak itu sudah menerangkan untuk tiga-tiganya, bahkan sampai ke yang warna merah gitu ya, yang sampai yang dangerous gitu ya. Jadi memang kalau yang di luar kami menyediakan itu tetap untuk stimulasi belajar anak-anak. Walaupun kami yakin juga sampah-sampah yang berbahaya, tapi tetap ada gitu ya, semprot gitu kan. Tapi memang minimal harapan saya di rumah pun juga nanti ada pendampingan. Kalau ditanyakan nih, untuk orang tua yang tidak ikut sesi-sesi apakah hanya mendampingi atau ada tugas lain? Nggak ada yang tugas mama papa begitu. Jadi itu kita gerakan bersama. Kenapa kami menghadirkan orang tua? Karena anak butuh teladan. Karena nggak hanya di sekolah aja harapan kami, tetapi itu juga akan berkelanjutan di rumah kita maupun di lingkungan sekitar mereka nantinya. Jadi kita semuanya yuk gitu. Buat mama papa gitu ya, kalaupun saya sendiri juga nanti boleh sharing itu, guru-guru juga akhirnya mulai dari sekarang karena P5 ini, karena memang anak-anak pun juga mengeluarkan pendapatnya juga jadi ingat gitu. Mereka jadi controlling kami semua bahwa oh ya sekarang sampahnya mulai dipisah gitu. Nah, apakah ini juga nanti akan kita sepakati bersama untuk menjadi teladan anak-anak bahwa ini akan menjadi hal yang baik untuk di masa depan nanti. Nanti di rumah juga boleh kan, nggak harus dicat nggak apa-apa gitu ya, asal disiapin 2 gitu tempat sampah. Kalau yang aktif di PKK mungkin sudah gitu ya, sudah ada 2 pilah tempat sampah begitu. Bagaimana mama papa? Apakah kita bisa sepakati untuk menindaklanjuti yang di sekolah, untuk memilah sampah di rumah juga akan bisa diusahakan di rumah? Jangan pertanyaan yang Mama Regan, ini dampinginya tuh banyak Mama gitu. Jadi nanti di rumah kita bersama-sama bisa dampingi gitu ketika pilah sampah gitu. Dan terlebih kita bisa ikut berbangga bahwa di antara kita Mama Papa semuanya ada yang memang benar-benar aware gitu ya, peduli sekali. Sumber di masing-masing kelas itu dengan keterampilannya mengolah sampah gitu ya. Terima kasih banyak loh buat mama-mama papa semuanya yang sudah ikut memberikan inspirasi buat anak-anak ngolah sampah gitu ya. Bahwa itu juga diambil dari rumah-rumah teman-teman kita gitu. Nah, apakah hanya cukup di rumah teman-teman kita? Gitu ya. Kita juga mau dong jadi agen penggeraknya, ya nggak sih gitu. Gimana mama papa? Apakah kita juga akan gitu ya maaf. Baik, apakah suara saya bisa didengar, Mama Papa? Sepertinya Bu Heni tadi terkendala sinyal. Oke, baik. Jadi menambahkan lagi ya, Kang tadi ketika kita mau sepakat bersama, karena ini akan jadi gerakan bersama begitu ya. Jadi harapannya memang tidak hanya berhenti di sekolah, tidak hanya pada kegiatan sekolah saat Bernardian Safety Art aja nih, begitu terus sudah selesai begitu. Tapi bagaimana sih kelanjutan atau keberlangsungan gerakan kita nantinya?
Apakah setelah Bernardian Save the Earth itu terus sudah selesai, ataukah nantinya juga di rumah akan ada pembiasaan mulai memilah sampah, kemudian menyediakan tempat sampah yang terpisah untuk organik dan anorganik begitu. Jadi tadi kita mengajak mama papa bersama sebagai komunitas bersama, mari kita mengembangkan ini ya. Karena tadi ketika anak-anak aja sudah siap jadi agen perubahan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang dewasa pun juga sudah siap nih jadi agen perubahan begitu? Nah, kalaupun ini bisa, mohon maaf ya, tadi sinyalnya terputus. Nah, kalaupun saat ini belum ini, setiap kami pun juga ini proses mama papa gitu ya, ketika ini ya teman-teman semuanya perlu ada program yang ternyata perlu bersama-sama menciptakan lingkungan yang saling mendukung satu dengan yang lain, boleh kok sambil diresapi terlebih dahulu. Tapi kami punya satu momen yang mana kita ingatkan bersama, salah satunya tadi di Bernardian Save the Earth. Nah, lalu apakah yang disampaikan Bu Sisil, ada ini pendampingnya ini, ada ini jumlah pendampingnya ini, apakah harus seperti itu? Tidak, itu dikoordinir oleh sekolah supaya tidak terjadi penumpukan saja, begitu. Jadi nanti yakinnya kami bahwa nanti semuanya pulang dari sini memiliki banyak informasi. Tetapi bagaimana bahwa lingkungan kami itu tidak besar sekali gitu ya. Jadi kenapa sih harus yang ini 20 orang tua, yang ini berapa orang tua, yang ini berapa orang tua, itu untuk mengkoordinir saja supaya di sekolah tidak terlalu ramai, supaya mama papa semua nyaman, supaya anak-anak juga nyaman. Jadi ketika nanti mendampingi, itu tidak mendampingi kok gitu, tapi itu belajar bersama anak-anak gitu. Jadi di situ pun mama papa juga melaksanakan produksinya gitu, supaya anak-anak pun juga oh iya ya, ternyata aku aja nggak cuma belajar, tapi sampai pada kelak aku dewasa pun itu tetap akan menjadi kebiasaan yang baik buat kita. Begitu ya mama semuanya. Untuk kelas KBB, apakah semua anak ikut juga kami melihat bahwa anak-anak KBB sudah mulai gitu ya, karena tadi cinta pada beriman gitu ya, berakhlak kepada Yang Maha Esa. Kami baru ditahani dalam penerapan ciptaan Tuhan. Namun apakah semua anak ikut? Yang ikut mama papanya. Jangan disampaikan gitu ya. Jadi mama papa bisa berkreasi dan bisa nih mama papa sekiranya yang namanya membuat bulan gitu ya dari sampah begitu, nanti anak-anak yang pada hasilnya bersama papanya dong gitu, karena hasil bersama tapi anak-anak jadi modelnya begitu. Jadi ya Mama Lydia mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti untuk koordinasi lebih lengkapnya bersama dengan guru kelas begitu. Jadi kami mengajak semuanya. Atau ada yang kemampuan ngevlog, kemarin kami juga membutuhkan ada 2 orang gitu ya, lebih boleh gitu, tetapi setidaknya ada 1-2 yang harapan kami bisa ngevlog dengan putranya gitu. Jadi ngevlog sama putranya boleh dari awal gitu. Mulai ya. Apakah saya sudah lagi? Bisa Bu ini tapi putus-putus suaranya. Putus-putus. Ya, nanti bisa disampaikan oleh teman-teman ketika misalnya sinyal saya nggak baik di sini. Jadi ada juga kami butuhkan untuk vlog yang nanti akhirnya akan kami tutup sekolah.
Baik, Mama Papa. Bu Eni sudah ada masuk join lagi? Ya Oke. maaf, karena ini tethering HP-nya ikut ngebel, jadi Oh. sinyalnya mungkin ada yang Oke. menghubungi, ada yang lain sebagainya. Ya. Ada orang tua untuk menjadi teladan ya gitu. Jadi semuanya yuk bareng kita buat lingkungannya. Jadi yang sebetulnya kok susah banget itu kita mudah-mudahan berikan pencerahan. Itu nggak susah kok. Ada nih yang bantuin gitu. Ada yang sharing juga bagaimana dia mengkreasikan sampah-sampah di rumahnya waktu pengalaman selama pandemi, dan itu juga berdampak baik kok untuk aktivitas anak di rumah atau yang lain sebagainya, dan semoga kita semuanya bisa memberikan dampak baik di lingkungan sekitar kita. Gitu ya untuk acaranya. Mama Papa semoga bisa menjawab pertanyaan apa sih gitu akhirnya. Nah, kita masih punya waktu 9 hari menuju Bernardina Certified gitu. Silahkan Mama Papa semuanya bersama dengan kami gitu ya, sedang belajar nih ya bagaimana mencintai bumi kita dengan berakar dari banjir. Kita ada 3 yang mencuat bahwa kita bisa ikut melestarikan bumi kita dengan restocking kali, dengan sampah jadi berkah, dan juga dengan memelihara dan merawat tanaman. Begitu saja dari saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Nah, Papa Mama semakin jelas ya mengenai P5 di sekolah kita. Ternyata P5 itu luar biasa. Akan memberikan efek pada kita semua, pada anak-anak khususnya akan membentuk karakter anak-anak yang baik. Nah, apakah masih ada yang ingin disampaikan dari Papa Mama? Ini Mama Silvi, itu Rasen, apakah bisa untuk menyampaikan atau mau bertanya atau bagaimana ini? Karena dari tadi ini Rasennya. Halo Mama Silvi. Atau mungkin klik ya. Untuk yang lain mungkin Mama, Papa, apakah masih ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Sudah tidak ada, mungkin nanti bisa dilanjut kalau di kelas mungkin bisa disampaikan pada guru kelas masing-masing, karena waktunya juga sudah mepet. Ini anak-anak sudah bersiap-siap mau misa. Bagaimana kalau pertemuan ini kita tutup? Siap ya. Kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan dari para ibu guru maupun papa mama, adalah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Mari kita pimpin. Allah adalah kasih. Marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu yang Kau limpahkan pada kami, para guru dan orang tua yang saat ini mengadakan pertemuan secara online ini dengan membahas rencana-rencana untuk pergerakan P5 di sekolah kami KPTKPL Bernardus. Berkatilah ya Bapak, semoga apa yang sudah kami rencanakan, sudah kami persiapkan di hari hanya nanti dapat berlangsung dengan baik. Dan apa yang sudah kami sepakati, kami para guru, anak-anak bersama orang tua dapat juga menjadi sebuah perkembangan karakter pada diri kami masing-masing. Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami di sekolah ini, berkatilah selalu sehingga
kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan kami juga berdoa untuk papa mama yang akan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semoga mereka semua Engkau beri kelancaran dan kesehatan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bruder Bernardus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Papa Mama yang telah meluangkan waktu untuk pertemuan online ini. Semoga apa yang sudah kita sepakati, sudah kita dengar, dapat berguna bagi kita semua, bagi anak-anak, khususnya bagi kemajuan sekolah kita. Nah, untuk itu kami, para guru, juga mohon izin pada Papa Mama untuk melanjutkan aktivitas kami di sekolah. Terima kasih semuanya. Jadi, selamat beraktivitas. Terima kasih Bu Lastri, Bu Eni. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Mama Takwan.